ketika Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap... Oh, ini pertanyaan semalam. Dari Ibu Suci Mai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bernazar, tapi nazar belum dilaksanakan dalam waktu dekat, lalu mau saya barengkan nazar saya dengan kurban. Niatnya yang satu kurban, yang satu apa perlu saya niatkan nazar juga Pak Ustaz? Kalau niat ibu adalah nazar kurban, maka ibu tak tetapkan waktunya, berarti timingnya terbuka sepanjang tahun. Tapi kalau dinazarkan, saya bernazar kalau punya cucu laki-laki ganteng, saya akan potong kambing pada tanggal 10 Syawal. Wajib dipotong. Tapi kalau saya bernazar, saya potongkan kambing, tak ada sebutkan tanggalnya, itu bebas. Unlimited. Pas 10 Zulhijjah, ibu potong kambing nazar, maka ibu potong kambing niatnya nazar saja. Saya niat potong kambing nazar, dan dagingnya tak boleh dimakan. Ibu tak boleh makan daging kambing itu, keluarga tidak, karena nazarnya adalah bernazar membagikan kambing untuk fakir miskin. Tapi karena ibu sama anggota masjid, datang orang membawa kupon, ini ada kupon 2 kilo, ibu ambil kupon 2 kilo. Karena yang ibu makan itu bukan yang punya ibu. Yang ibu makan itu adalah jatah dari punya orang lain yang dari masjid itu. Tapi kalau ibu sendiri menyembelih di rumah, dagingnya itu harus bagikan semua. Karena nazar, kambing nazar, tak boleh dimakan oleh orang yang bernazar. Tapi kalau ibu punya duit 5 juta, beli 2 ekor kambing. Yang satu nazar, yang satu kurban. Dua, Pak Zulfa. Ustadz, semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Ada orang bilang sholat tidak usah pakai sarung kopiah, karena yang penting niatnya. Apa betul pernyataan itu Pak Ustadz? Pak Zulfa, ada namanya rukun, ada namanya syarat, ada namanya wajib, ada namanya sunat. Sekarang sarung, menutup aurat syarat, menutup aurat syarat. Syarat sah solat menutup aurat, menutup aurat. Pakai apa menutupnya? Nggak diatur. Mau pakai sarung, mau pakai training, mau pakai kelambu, mau pakai... Enggak. Syarat. Kalau tidak ditutup, maka tidak sah sholat. Lalu kemudian pakai peci, menutup kepala. Menutup kepala ketika sholat hukumnya sunat. Ikut sunnah Rasulullah, tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Menutup kepalanya pakai apa? Terserah. Mau pakai topi, mau pakai peci. Tapi di tempat kita, dari mulai Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, setiap di kampung kami di negeri Melayu, kalau kita bertamu ke rumah makcik, pakcik, saya mau sembahyang, pasti mereka kasih kain sarung dan peci. Nah, pakai. Walaupun Nabi tak pernah pakai peci, tapi yang dipakai substansinya menutup aurat. Nah, balik ke pertanyaan Pak Zulfa. Ada orang bilang sholat tak usah pakai sarung, tak usah pakai kopiah, karena yang penting niatnya. Ini pasti anak-anak muda yang pulang kampung, dipaksa sama orang kampung pakai peci. Kok kenapa sembahyang tak pakai peci? Gak pakai sarung? Karena dia baru pulang dari kota, sudah ngaji. Yang penting niatnya Pak. Ucapannya benar, adabnya kurang. Maka saya pulang dari Mesir, tetap pakai peci, tetap pakai sarung, menjaga adab. Kalau secara fikih sah, pulang dari kota ke kampung, pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai rompi,
nggak pakai peci, pergi ke masjid, ya nggak salah, tapi adabnya kurang. Nah, jadi Islam ini tidak hanya bicara tentang halal, haram, makruh, mubah, tapi juga bicara tentang sopan santun, tata krama. Kalau kebetulan di kampung itu saya pergi ke pondok pesantren, ya pakai sarung, menghormati kiai-kiai. Ketemu dengan para habaib, pakai jubah saya. Saya tengok habaib pakai sorban, pakai top peci putih. Nah, itu menghormati mereka. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ketika diundang ke Eropa, pakai jas, pakai dasi. Cari video Syekh Asy'arawi pakai dasi ketika ceramah di Eropa. Tapi jangan orang pakai celana pendek kita bersempak pula. Selama sesuai dengan aturan syariat Islam. Ibu Safira, Ustadz, suami saya suka ria kalau memberi uang kepada orang tua. Jadi tanpa sepengetahuan suami saya bersedekah pada orang tua. Tapi saya niat pahalanya untuk suami. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ibu kan dapat duit dari suami ibu. Jadi bapak itu sudah bersedekah kepada ibu. Seorang suami ketika dia memberikan nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal. Makan dia kasih istri anaknya, pakaian dia kasih, tempat tinggal dia kasih, maka itu sudah sedekah bagi dia. Kalau dia tambah lagi bonus, ini untuk ayahmu, ini untuk emakmu, ini untuk adikmu, maka bertambah lagi. Tanpa ibu niatkan, maka sudah mendapat pahala dia. Mudah-mudahan bapak termasuk orang yang ikhlas yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 4. Pak Ahmad Badruz Zaman. Ustaz, umur saya 19 tahun. Ananda Ahmad Badruz Zaman. Saya memutuskan taubat dari dosa pacaran. Apabila saya ingin istiqomah dan memperdalam ilmu agama, mulainya dari mana Pak Ustaz? Pertama, akidah dulu, Ananda Ahmad Badruz Zaman. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang alam barzah, tentang mati, tentang siratul mustaqim, tentang surga, tentang neraka. Ini akidah, keyakinan. Lalu kemudian yang kedua, engkau belajar tentang fikih. Salat, bagaimana puasa, bagaimana fikih, hukum halal, haram, makruh, sunat. Salat dulu, salat yang paling penting. Rukun-rukun salat, apa yang membatalkan salat, fikih. Yang ketiga, engkau belajar tentang akhlak. Bagaimana menghormati guru, tata krama, sopan santun, membersihkan hati, jangan hasad, jangan dengki, jangan busuk hati. 3. Akidah, fikih, akhlak. Sumbernya apa? Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Buku juklaknya Quran dan Sunnah. Lalu kemudian teknisinya, kita beli AC, beli HP, beli motor, ada bukunya, katalognya. Tapi teknisinya nggak ada, nggak paham. Siapa teknisinya? Al-ulama warasatul anbiya. 3 yang dikaji. Kalau pertama ngaji, akidah, fikih, syariah, akhlak, dan sumber 3. Quran, hadis, ulama. Nah, silakan cari di kajian Buya Yahya, kajian Ustadz Idrus Romli, kajian Gus Baha, kajian Ustadz Sapi Antonio, ekonomi Islam, kajian Ustadz Bahtiar Nasir, kajian banyak kajian. Rina, Ibu Rina, Ustadz kalau menggunakan kartu kredit niatnya memudahkan seperti ke luar negeri dan bayar tepat waktu, apakah termasuk riba Pak Ustaz? Ibu menyimpan uang takut kalau dibawa cash, maka ibu letakkan di suatu tempat, lalu yang dibawa kemana-mana kartunya. Maka tempatkanlah uang ibu bapak di bank syariah. Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah, Bank Muamalat. Letakkan di bank syariah. Tapi kalau saya letakkan di bank syariah Pak Ustadz, aksesnya nggak internasional. Sementara saya nggak cuma di Pulau Sumatera, Indonesia, Kalimantan, Sulawesi. Saya pergi ke Eropa, kemana-mana. Banyak aksesnya, saya mesti bank konvensional. Usahakan bank syariah.
bank syariah yang internasional. Enggak juga bisa bank konvensional. Ibu letakkan 1 miliar di bank konvensional, 100 juta di bank konvensional, hanya untuk supaya mudah transaksi. Kalau dapat bunga, karena mereka investasikan uang yang ibu letakkan ini. Kalau dapat bunga, bunganya jangan diambil. Bunganya diserahkan untuk masalih ammah, maslahat umum, kepentingan umat secara umum. Panti jompo, panti asuhan, pembangunan masjid, pondok pesantren. Begitu caranya mensiasati, supaya jangan kemana-mana bawa duit cash. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi besok, diawali dari bab hilah, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.